pemuda Pancasila ini harus dibubarkan. Geger nggak? Geger kan? Geger, Pak. Gara-gara apa? Ya beritahulah sama lainmu itu. Jangan jadi anggota DPR sudah berkali-kali, otaknya masih nggak ada, dipantat semua itu. Lah iya, sudah situasi krisis begini, mulutnya ngoceh lagi. Kalau saya jadi Pak Danmen aja saya habisin kok. Tanya itu anak buah saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gas, gas, gaspol. Umek aja di pusaran konflik agama. Kalau sekarang lihat aja. Tadi si Junimat Girsang itu sampai minta-minta maaf kan. Gara satu kata aja dia ngomong. Apa? Wah, Ormas Pemuda Pancasila ini harus dibubarkan. Geger nggak? Geger kan? Gedung DPR juga gedung DPR dikepung kan? Geger, Pak. Gara-gara apa? Ya beritahulah sama lainmu itu. Jangan jadi anggota DPR sudah berkali-kali, otaknya masih nggak ada, dipantat semua itu. Loh, gara-gara dia satu orang Batak bisa hancur nggak? Saya tanya. Iya, bahaya, Pak. Lah iya, sudah situasi krisis begini, mulutnya ngoceh lagi, pengacara lagi, ahli hukum. Saya nggak peduli orang Batak lah. Mau orang Batak kayak dia, kalau kelakuannya bukan menjunjung tinggi kepentingan nasional, sorry aja. Jangankan dia, pimpinan juga kalau nggak betul tidak memikirkan kepentingan nasional, kepentingan kelompoknya, sikat kalau saya. Untung saya nggak jadi pejabat. Mungkin Tuhan dulu rencanain, kau Junias nggak perlu kau jadi panglima. Kalau saya jadi Danmen aja saya habisin kok. Tanya itu anak buah saya. Betul Pak Jenderal. Kalau ada demo di Jakarta selama saya Danmen, apa? Saya habisin. Saya udah tegas-tegas. Saya bilang sama pengacara hukum, kalau terjadi pelanggaran HAM, ya terhadap militer, hak asasi militer, duluan ibu yang saya ajar. Karena ibu membiarkan ya mahasiswa-mahasiswa itu atau kelompok-kelompok masyarakat itu menjungkir balikkan TNI. Mobil-mobilnya juga lihat dulu nggak? Ada sejarahnya nggak? Ada kan? Langsung dia saya datangin. Karena opung saya bilang, kalau kau Junias mau mengatur orang, jadi kutu kau kan. Tapi jangan kutu di kaki, kutu kepala. Bikin dia garuk kepala. Itu kalau saya. Jadi jangan hebat. Opung saya dulu hebat itu. Ya, turunan Marketampu Bolon itu, panglimanya Singowang Raja. Aduh, udahlah. Dia bilang, kau nanti kalau apa gitu terlalu berat kau lihat mengatasi masalah, kau harus jadi kutu. Tapi jangan kutu di kaki ya, mesti kutu kepala. Bikin garuk kepala mereka itu. Nah ini coba gimana, anggota DPR, pengacara lagi. Hampir ramai kan? Hampir ramai, cuman memang kadang-kadang begini Pak Jenderal, kadang-kadang kalau orang udah punya posisi, punya jabatan, apalagi sebagai anggota DPR, dia merasa dunia itu ringan bagi dia, sehingga omongannya pun semakin ringan Pak Jenderal. Itu yang ya coba cek, itu yang sudah berapa lama dia jadi anggota DPR? Saya kadang-kadang jengkel juga lihat orang-orang kayak gini. Batak tapi bukan Batak. Apa Batak? Tahu nggak kita dibilang Batak itu? Banyak taktik kan? Itu bukan taktik, itu terjebak. Ngapain ngurusin apa? Ormas Pancasila harus dibubarkan. Ya nggak lah. Itu namanya mengganggu kenyamanan orang gitu loh. Ya nggak bagus lah, udahlah. Makanya banyak sekali ormas, gerakan Batak bersatulah, persatuan Batak bersatulah, Batak berdaulat. Mana yang berdaulat? Hati-hati loh ya, gara-gara kita berbuat, ya orang lain yang kena. Hati-hati, apalagi dia sudah di level. Dia di level mana? Dia di level grand strategi loh, yudikatif, legislatif. Dia legislatifnya MP, DPR pusat lagi, bukan DPR daerah. Makanya struktur itu harus ditata. Dulu siapa Pak Suriswanto ya ngomong. Secara struktural, memang kita belum jelas kok. Hubungan antara pusat dan daerah sampai sekarang nggak pernah harmonis. Demikian juga di organisasi-organisasi kita. Saya kaget juga, aduh mak, ya belum lagi konflik kemarin. Di mana itu? Di Kerawang itu. Antara polisi sama TNI. Cobalah. Makanya konflik kita sudah merajalela di mana-mana ini. Udah multi konflik ditambah-tambahin lagi. Udahlah.
Apa yang dikerjakan anggota DPR selama ini? Hanya ngubek-ngubek TNI kok. Ya, itu kira-kira dari saya ya. Saya mohon maaf. Ya, nggak ada ilmunya seujung kuku saya lah. Kalau saya sombong nanti dibilang. Ya, nggak ada. Coba buktikan aja dengan omongan saya ini, benar nggak? Betul Pak. Terus kemudian ini Pak, yang tadi saya baru kepikiran juga, yang garis merah yang Bapak bilang tadi, Jenderal. Jadi ketika Pak Dudung itu masih menjadi Pangdam, ya memang dia bisa terjun ke lapangan untuk mengambil tindakan. Tetapi ketika di level yang seperti yang Kostrad mungkin akan jauh lebih sulit Pak. Jadi dia bisa terjebak itu dengan ininya, dengan apa? Ya, jadi dengan itulah yang tidak dipahami. Makanya itulah doktrin. Ya, saya punya wilayah. Saya kalau Panglima, saya punya namanya apa? Area of Responsibility. Wilayah tanggung jawab saya. Kalau Kodam Jaya, ya Kodam Jaya. Kalau Kostrad itu nggak punya wilayah. Jangan salah loh, saya prajurit Kostrad 10 tahun. Letnan 2 lulus akademi, saya udah masuk Kostrad. Sampai saya kapten. Kostrad itu nggak punya wilayah. Dia cadangan. Bisa digerakkan sewaktu-waktu. Kalau Kodam minta bantuan. Tapi itu tadilah, kita maklum lah. Kenapa maklum? Karena baru berapa hari kan. Lagi semangat, berapa Pak. hari bergeser. Dia belum sadar. Dia hanya bisa membina pasukan. Ya, menggunakan kekuatan itu Panglima TNI. Ya, saya beritahu dia fungsinya pembinaan. Pembinaan yang ada di TNI didelegasikan. Karena Panglima TNI mengatur kekuatan darat, laut, dan udara. Tidak mungkin dia bisa membina semuanya. Diserahkanlah kepada masing-masing kepala staf. Makanya kepala staf itu garisnya bukan merah. Bukan merah. Hijau. Aduh, ya, untung aja nggak hitam. Kalau hitam parah lagi, kerajaan setan lagi tuh. Ya, nggak mungkin juga orang istana juga paham tentang ini. Itulah terminologi mana hukum sebagai panglima. Orang hukum bilang hukum sebagai panglima, orang politik bilang politik sebagai panglima, ekonomi bilang ekonomi sebagai panglima, sosial budaya bilang sosial budaya jadi panglima. Orang pertahanan bilang panglima militer. Nah, semua mengakui. Sekarang pertanyaannya, terminologi itu standar nggak? Tidak. Standar nggak? Di mana negara lain ngomong seperti itu? Nggak ada. Kecuali Indonesia. Ya kan, orang hukum bilang, wah hukum sebagai panglima. Orang politik bilang, tidak, politik sebagai panglima. Lupa dia sama trias politika kan? Ya. Kekuasaan itu dibagi 3. Nah makanya jangan ngarang-ngarang di negara ini. Itulah konflik paradigma. Saya dulu waktu di Sesko ini bilang, kamu jangan bilang hukum sebagai panglima. Ya kan? Jangan bilang politik sebagai panglima. Oh, satu bilang enggak, ekonomi. Kalau uang nggak ada, nggak bisa menjadi panglima. Orang hukum udah gajinya tinggi, orang bea cukai gajinya tinggi, tetap aja korupsi. Jadi di mana posisi hukum? Nah, saya kasih tahu. Hukum ada di dogma. Hukum juga ada di ideologi. Hukum juga ada di filsafat. Asalkan pemahaman hukum itu berbeda. Ada di grand strategi, ada di strategi, ada di operasional, ada di taktikal. Tetapi hukum itu sebenarnya harusnya ada di level strategi. Ini mana? Di level filosofi, konstitusi, hukum. Tetapi di bawah ini, di bawah hukum ini bukan hukum lagi. Halo? Undang-undang. Tapi undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Ketika Anda melaksanakan operasi umpamanya, operasi gabungan, perlu dipayungi oleh undang-undang. Bukan undang-undang mengatur. Nah, ini yang salah. Jadi namanya kalau di doktrin militernya Amerika yang saya dalami, legal support namanya. Nanti saya tunjukkan bukunya. Legal support. Ya. Anda melaksanakan kegiatan intelijen, ada legalnya nggak? Harus ada legal support. Kalau tidak, bahaya. Yang nama intelijen. Ya kayak James Bond itu punya hak membunuh.
Kalau saya ditanya posisi hukum itu ada di mana? Hampir di setiap level ada hukum. Cuman beda implementasinya. Contoh ya, di ideologi ada hukum nggak? Ada. Coba baca. Pancasila itu 5 prinsip. Prinsip itu bukan hukum. Buka di kamus. 5 dasar. Mengabaikan sila-sila, prinsip-prinsip yang ada di situ sama saja mengundang resiko. Ya, mengundang resiko. Dan, ingat, mengundang resiko. Dan apa? Kita harus ada konsekuensi. Supaya resikonya tidak melebar, kecil. Ada nggak? Ada. Di filsafat ada nggak? Ada filsafat hukum. Di Grand Strategi ada nggak? Ada. Ada departemen hukum kan? Strategi departemental. Ada Menkumham. Menteri. Ada. Jadi hukum itu ada di mana-mana. Tapi kesalahannya selalu mengatakan hukum adalah panglima. Keliru. Politik adalah panglima. Ekonomi panglima. Semua panglima nanti. Nanti orang ngomong agama panglima. Halo? Itu karena Anda ini kita udah keracunan di bingkai. Ya kan? Makanya kekuasaan itu eksekutif, yudikatif, legislatif mereka seimbang kekuasaannya. Nggak ada yang lebih. Jadi makin jelas ya kita jadi ini mengetahui bahwa ternyata hukum itu yang ada masuk di semua tahapan ini ya, tahapan berpikir ini. Oke. Oh ya, sekarang saya tanya, paling bawah aja ya, prosedur operasi tetap ada hukum nggak? Ada. Yang namanya apa? Rule of engagement. Kapan saya boleh menembak, kapan saya tidak boleh menembak. Do and don't. Ada. Kemudian rincian tugas ya, protap SOP. Ketika Anda tidak mengikuti aturan yang sudah, apalagi udah namanya standar operating procedure. Ketika Anda mengabaikan aturan di situ, kira-kira apa yang terjadi? Ada hukumannya? Ada. Contoh. Aduh, nyata sekali. Menghidupkan dan mematikan komputer. Bisa nggak mati tanpa ikuti prosedur? Bisa. Tapi akibatnya apa? Rusak kan? Rusak kan? Satu, menghidupkan mobil. Kita harus menghidupkan mobil, starter itu harus dalam keadaan free. Tapi bisa nggak persen dari satu? Bisa kan? Tapi melanggar nggak? Nggak usah jauh-jauh. Saya bongkar aja di sini ya. Ini yang ikut ini banyak nggak ini ya? Ini sayang sekali kalau nggak ikutin sebenarnya. Jadi begini, contoh ya. Ketika Anda membeli HP, membeli apapun, mau HP kek, mau iPad kek, mau apa pertama? Apa barangnya Anda lihat dulu, atau aturannya dulu yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat? Manual book. Itu konstitusinya kan? Pertama kali kita buka. Tapi saya kira yakin, pasti banyak nggak pernah buka. Baca juga apa enggak? Begitu kita buka yang pertama, kita buka kotak. Pasti manual dulu kan, manual book. Tidak langsung kita lihat barangnya. Di situ apa? Pertama dibuka. Wah, kehebatannya kan. Bahwa Samsung ini begini, Apple ini begini, kekuatannya. Yang kedua, apa? Aturan. SOP, prosedur. Jangan ini, jangan bawa ke air, jangan hidupkan jangan menggunakan HP lagi dicas. Macam-macam aturannya. Ya, terus ada jaminan nggak? Ada jaminan kan? Garansi. Kalau rusak, kembalikan kemana? Ke authorized dealer. Kepada yang berhak. Kalau Samsung jangan ke Nokia. Jangan ke sekarang apa lagi tuh? Banyak sekali lah. LG atau apa. Kembalikan ke authorized dealer. Ada jaminannya kan? Kalau rusak tidak bisa diperbaiki, akan saya berikan gantinya yang baru. Kalau masih dalam garansi. Sama dengan kita. Kita juga diciptakan manusia. Makanya konsep itu konsep ketuhanan semua. Kita juga kan sudah melanggar nggak? Melanggar, berdosa. Tapi coba kita menyerahkan kepada siapa? Kepada presiden, kepada panglima. Ya tidaklah, kepada Tuhan yang sang pencipta. Nah yang begini-gini nggak paham. Jadi udah jelas doktrin Hankamrata, sistem Hankamrata masih sibuk dengan undang-undang. Datang lagi kawan saya itu, wah undang-undang dulu, baru ini telur dan ayam, kepalamu itu yang bertelur. Kalau saya mah jelas aja, saya orang kalau nggak benar saya habisin. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah saya benar apa tidak yang saya sampaikan? Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai.
Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.